Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini benar-benar kita bisa berjumpa, dan kita berharap mudah-mudahan perjumpaan kita benar-benar menjadi perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan guru saya. Saya tidak pernah mengatakan mantan guru saya, karena sampai detik ini beliau masih menjadi guru saya, meskipun secara fisik saya sudah jarang bertemu, tetapi nasihat-nasihatnya selalu saya ingat. Guru saya itu adalah orang yang sangat sederhana, tetapi ada sesuatu yang sulit saya lupakan ketika beliau memberi nasihat. Ada ketulusan yang tersirat di dalam kata-katanya, dan dia selalu mengatakan sesuatu itu tanpa beban. Dia sering memarahi saya, sering mengkritik saya, memotivasi saya dengan kata apapun yang semua keluar dari isi hatinya. Sampai kemudian saya masih ingat betul dengan kata-kata beliau dalam bahasa Arab. Dia mengatakan, ahtarim mu'allimaka walau 'allamaka ayah. Kalau ini terjemahkan kira-kira ya, hormatilah gurumu meskipun dia itu hanya pernah mengajar dirimu satu ayat. Sekecil apapun peran guru kita, kita jangan pernah tidak menghormati beliau. Saya selalu mengatakan sikap ta'lim kita, sikap hormat kita pada guru kita itu harus kita tunjukkan pada saat ketika kita berjumpa, dan pada saat kita bisa melakukan tindakan apapun dalam rangka menghormati beliau. Saya menjadi diri saya seperti ini ya karena peran yang dimainkan oleh para guru saya, baik guru dalam arti formal maupun informal. Saya selalu mengatakan banyak guru yang saya kenal di rumah. Tentu saja guru saya itu adalah orang tua saya. Di masyarakat guru saya banyak tuh, guru ngaji saya, orang-orang tua di seputar rumah saya, dan di sekolah tentu saja guru sekolah. Saya masih ingat guru-guru saya yang selalu disebut oleh beberapa orang penting. Misalnya Pak Taufik Ismail itu adalah alumni dari sekolah yang di situ saya juga pernah bersekolah, namanya SD Muhammadiyah Wupasan, Yogyakarta. Ada seorang guru yang kemudian menjadi kepala sekolah, namanya Pak Ahyat. Orangnya lucu, ceria, dan nasihatnya luar biasa. Tetapi disiplinnya yang luar biasa, itu yang membuat saya kagum. Rumahnya di Kampung Kauman, dekat alun-alun utara. Dan Pak Taufik Ismail ketika mengenang kembali sekolah di Jogja, selalu dia sebut nama Pak Hayat itu. Saya pernah berjumpa dengan Pak Taufik Ismail, dan saya tidak sempat berbincang-bincang banyak. Tapi beliau selalu menyebut kata-kata, menurut Pak Hayat, guru saya di waktu saya sekolah di sekolah dasar Muhammadiyah di Yogyakarta, SD Muhammadiyah Ngupasan, Yogyakarta. Di situ tempat saya bersekolah. Tapi ada lagi guru-guru saya itu, namanya Bu Nikmah. Itu juga guru saya di sekolah. Ada Bu Nismah almarhumah. Itu guru saya waktu saya di TK, taman kanak-kanak di Kampung Kauman, namanya TK Aba Kauman, Yogyakarta. Dan juga guru-guru saya waktu saya sekolah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta selama 6 tahun. Dan juga guru-guru saya waktu saya kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, yang sekarang berubah namanya menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Banyak sekali guru-guru saya yang saya ingat, utamanya guru-guru yang banyak beri nasihat pada diri saya, baik secara lisan maupun tindakan. Termasuk guru saya, guru ngaji saya di
Langgar itu namanya. Maka itu surau, musola kecil di kampung Kauman. Banyak yang masih saya ingat, nama-namanya saya ingat betul. Dan ketika saya bertemu saat ini, dia sudah tua, saya selalu taklim pada beliau. Saya ucapkan selamat, saya doakan yang terbaik. Dan dalam doa-doa saya yang sempat saya lantunkan, saya selalu menyebut kata guru saya. Ya Allah, berikanlah sesuatu yang terbaik pada guru saya di dunia wal akhirah. Berikan maghfirah dan rahmat pada mereka, karena mereka telah mendidikku sejak aku masih belum tahu apa-apa, apalagi orang tua saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, menghormati guru itu adalah sesuatu yang tidak hanya wajib. Tidak hanya wajib. Kalau wajib itu kan sesuatu yang seolah-olah dipaksakan, tetapi sebuah kepentingan atau kebutuhan. Dan bahkan saya sudah mencoba untuk menghormati guru saya itu karena cinta saya kepada mereka, karena mereka sudah mencintai diri saya dengan cinta yang tulus. Dan saya selalu mengatakan kepada diri saya pribadi dan kepada banyak orang, hormatilah gurumu. Inilah kunci keberhasilan belajar bagi diri Anda. Miftahul falah, kunci keberhasilan itu adalah menghormati guru. Ihtiram al-muallim. Ihtiram al-muallim itu saya katakan sebagai miftahul falah, kunci keberhasilan. Saya selalu mengatakan begini, seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaat dari ilmu itu kecuali dengan menghormati guru dan orang-orang yang betul-betul menjadikan dirinya tahu dan betul-betul bisa beramal dengan pengetahuannya karena peran para guru. Termasuk guru-guru saya yang menjadi penulis, yang buku-bukunya saya baca. Misalnya saya harus menyebut Pak Kunto Wijoyo. Di samping guru-guru saya tidak pernah saya temukan di dalam kehidupan saya secara real itu para penulis seperti Abdul A'la Maududi, Yusuf Qaradawi, dan masih banyak lagi penulis-penulis yang tulisannya banyak menginspirasi saya. Said Kutub, saya belum pernah ketemu, tulisannya saya baca. Dan ada guru yang samping penulis, seorang pemikir, seorang tokoh, seorang intelektual yang pernah secara formal menjadi guru saya ketika saya kuliah, namanya Profesor Dr. Nurholis Majid. Orang bisa tidak setuju dengan pendapatnya, dan saya pernah juga tidak setuju dengan pendapatnya, dan beliau tersenyum ketika saya tidak sepakat dengan pendapat beliau. Tetapi beliau tidak pernah menekankan kamu harus setuju dengan pendapat saya. Dia mengatakan, ayo belajar, belajar dan belajar. Saya tidak ingin murid-murid saya itu setuju dengan apa kata saya, kecuali dengan argumen-argumen yang kokoh. Dan saya akan menghormati siapapun yang tidak sepakat dengan pendapat saya ketika mereka mengatakan pendapat-pendapat mereka itu dengan argumen-argumen yang kokoh. Dan ini yang juga sering saya coba saya cermati dari Rocky Gerung, membangun argumen dengan akal sehat. Itu yang terbaik. Saya tidak seluruhnya sepakat dengan kata-kata Rocky Gerung, tetapi saya taklim, saya menghormati beliau karena beliau menggunakan akal sehat untuk berbicara. Orang boleh tidak suka terhadap beliau, tetapi saya mencintai beliau karena saya banyak belajar dari beliau. Bahwa saya pernah tidak setuju dan bisa saja banyak tidak setuju dengan pendapatnya, itu persoalan lain. Saya katakan pada diri saya dan banyak orang, seorang penuntut ilmu harus memuliakan dan menghormati para gurunya jika ingin memperoleh ilmu dan memanfaatkan ilmu yang dia peroleh. Seseorang tidak akan sampai pada satu tujuan kecuali dengan penghormatan, dan tidak akan terjatuh kecuali dengan meninggalkan penghormatan. Ini yang saya ambil dari kata Imam Al-Zarzuzi dalam kitab yang sangat terkenal, Ta'limul Muta'allim. Imam Al-Zarzuzi mengatakan begini, penghormatan itu jauh lebih utama daripada ketaatan. Dan menurut beliau, kita tidak akan pernah melihat bahwa seorang itu
tidak kafir dengan kemaksiatan, dapat kafir dengan meninggalkan penghormatan. Jadi, ini besar. Tidakkah kita melihat bahwa seseorang itu tidak kafir dengan kemaksiatan dan dapat kafir dengan meninggalkan penghormatan? Jadi ketika kita ingin tidak menjadi orang kafir, tinggalkan kemaksiatan. Tetapi ketika bisa menjadi orang kafir, kalau kita meninggalkan penghormatan kepada siapapun, termasuk menghormati guru kita yang utama, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara wujud memuliakan ilmu adalah dengan menghormati para gurunya. Dan Imam Al-Zarnuji menyampaikan bagaimana teladan khalifah. Dia sebut antara lain Ali bin Abi Thalib ketika memberikan satu penghormatan kepada seorang yang telah mengajarinya sesuatu hal, meskipun sedikit. Saya katakan, ihdarim muallimaka walau 'allamaka ayah. Hormatilah gurumu meskipun dia itu hanya mengajar sedikit dari apa yang seharusnya diajarkan. Wah, assalamualaikum. Ini namanya Kamil Abdurrahman Kamil Amruwah. Ini anak soleh cucu saya ini. Dan saya katakan, Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan, aku adalah hamba saya bagi orang yang mengajariku satu huruf. Jika mau, dia boleh menjualku, dan jika mau, dia boleh membebaskanku. Ini satu penghormatan yang luar biasa. Ini perumpamaan, metafor yang luar biasa. Aku ini adalah hamba saya, budak bagi orang yang mengajariku satu huruf. Jika dia mau, dia boleh menjualku. Jika mau, dia boleh membebaskanku. Artinya apa? Guruku itu yang akan mengukir siapa diriku. Saya menjadi diri saya seperti ini antara lain saya menjadi seorang yang diukir oleh guru-guru saya, guru-guru saya yang menjadikan saya seperti ini. Dan pengaruh guru saya itu luar biasa. Dan sekali lagi ketika saya membaca kitab Ta'limul Muta'allim, ada kata-kata Imam Al-Zarnuji yang mengatakan, sesungguhnya orang yang mengajarimu satu huruf yang kamu butuhkan dalam satu urusan agama, sejatinya dia adalah bapakmu dalam agama. Jadi tekankan betul. Saya itu diajari akhlak oleh guru saya, namanya Pak Ismail Taib, Allah yarham. Dan dia guru saya. Beragama itu intinya adalah berakhlak karim, berakhlak mulia. Tanpa akhlak mulia, Anda tidak punya agama. Itu ketika kita bicara tentang perilaku kita. Untuk apa kita tahu banyak tentang hukum-hukum agama kalau kita tidak bisa menerjemahkan hukum agama itu di dalam perilaku kita? Untuk apa kita belajar tauhid? Untuk apa kita belajar fikih? Untuk apa kita belajar apapun dari pelajaran agama yang kita pelajari kalau kemudian apa yang kita pelajari itu tidak menjadi bagian dari kepribadian kita? Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Taufik Ismail juga ketika membaca puisinya, meskipun kata-katanya tidak seperti itu. Saya sering membaca puisinya Taufik Ismail, itu menyadarkan betul. Dan itulah yang juga dikatakan oleh para guru saya. Bahkan ada kata-kata bijak yang dinyatakan oleh salah seorang ulama. Guru-guru kami berkata, siapa yang menginginkan anaknya menjadi seorang alim, hendaknya dia perhatikan bagaimana para fuqaha yang terasing, menghormati mereka, mengagungkan mereka, dan memberi sesuatu pada mereka. Jika nantinya anaknya tidak menjadi seorang alim, maka cucunya yang akan menjadi seorang alim. Jadi bagaimana kita menghormati guru, itulah yang harus kita lakukan. Dan menurut para ulama, salah satu cara menghormati seorang yang alim adalah tidak berjalan di depannya, tidak menduduki tempat duduknya, tidak memulai pembicaraan di hadapannya kecuali atas izin. Ini ta'lim. Tidak banyak berbicara di hadapannya, tidak bertanya tentang sesuatu saat sedang bosan, memperhatikan waktu dan tidak mengutuk pintunya, tetapi sabar menantinya hingga itu keluar. Itu sikap ta'lim yang betul-betul harus kita tunjukkan. Kesimpulan yang saya peroleh dari kitab Ta'limul Muta'allim yang saya baca dari Imam Al-Zarnuji adalah dia mengatakan bahwa seluruh
apa yang saya baca ini, kesimpulan pentingnya adalah seorang penuntut ilmu harus mencari ridho gurunya, menjauhi ketidakridaannya, melaksanakan perintahnya selama perintahnya itu bukan untuk sesuatu yang mengarah pada kemaksiatan, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi seluruh nasihat guru saya yang baik saya ikuti, seluruh nasihat guru saya agar saya menjauhi kemaksiatan saya ikuti, dan hal itulah yang menurut saya selaras dengan apa kata Rasulullah, karena sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang membuang agamanya demi mengincar dunia orang lain dan dengan bermaksiat kepada Sang Pencipta. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi menghormati guru, ihtiramul muallim itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan. Guru kita itu ada di mana-mana, di depan kita, di belakang kita, di samping kita, dan guru kita itu bukan hanya guru yang secara formal mengajar di muka kelas. Bahkan istri saya adalah guru saya, anak-anak saya adalah guru saya, tetangga saya adalah guru-guru saya, sahabat saya adalah guru-guru saya, dan semua orang yang bertemu dengan diri saya baik secara fisik maupun secara virtual adalah guru-guru saya. Dan dari mereka lah saya mendapatkan banyak ilmu dan banyak sesuatu yang membuat saya bisa bersikap bijak dengan seluruh kata-kata mereka dan perilaku mereka. Saya pernah menulis bagaimana saya berguru pada semut, bagaimana saya berguru pada kupu-kupu, bagaimana saya berguru pada binatang-binatang yang saya cermati dari waktu ke waktu. Saya bisa berguru pada ayam, berguru pada bebek atau itik, berguru pada angsa, berguru pada mentok atau entok, berguru pada harimau, berguru pada cacing, berguru pada belalang, dan berguru pada semuanya. Ketika kita melihat ada sesuatu yang bisa kita ambil dari apa yang kita cermati. Saya pernah melihat ada seekor kucing yang mengejar seekor tikus kecil. Tikus kecil itu tahu ketika dikejar oleh kucing, dia bersembunyi di kolong yang sangat sulit untuk diraih oleh kucing. Lama sekali kucing itu menunggu sang tikus, dan tikus itu dengan sabar tetap ada di kolong di mana kucing itu tidak bisa masuk. Akhirnya kucing itu bosan, akhirnya kucing itu pergi, dan setelah terasa aman baru tikus itu berlari menuju tempat yang paling aman. Saya bisa berguru pada seekor tikus kecil ketika menghindar dari kejaran kucing yang siap menerkamnya. Tetapi saya juga bisa belajar dari seekor kucing ketika mengejar tikus yang bersembunyi di sebuah kolong dengan mengetuk-ngetuk sesuatu yang ada di atas kolong itu, sehingga tikus itu resah dan gelisah, sehingga tikus itu tidak bersabar untuk lari dari kolong itu dan kemudian tertangkap. Artinya ketidaksabaran itu akan bisa mengakibatkan kita gagal. Kesabaran akan bisa mengakibatkan kita berhasil. Man sabara dhafira. Siapapun yang bersabar, dia akan memperoleh kemenangan. Itulah proses belajar saya sama tikus yang bersabar sehingga lolos dari kejaran kucing, dan saya bisa belajar bagaimana ketika tikus itu tidak sabar, dia lari sebelum waktunya, dia terkejar oleh kucing, ditangkap dan dimangsa kucing yang sudah menunggu dengan sabar. Kucingnya cerdas, mengetuk-ngetuk sesuatu yang ada di atas kolong itu, sehingga tikus itu keluar dengan cepat, tapi dia kalah cepat dengan kucing yang menerkamnya. Kita pun di dunia ini banyak harus belajar pada peristiwa itu. Bersabarlah untuk meraih kemenangan, dan jangan pernah kita tergesa-gesa untuk meraih sesuatu yang belum saatnya harus kita raih. Saya pernah belajar dan saya selalu diajari oleh guru saya untuk bersabar meraih sesuatu yang saya pelajari, untuk tidak tergesa-gesa mengatakan sudah selesai. Pada saatnya saya akan mengatakan selesai ketika guru saya mengatakan cukup. Saya pernah belajar bahasa Arab khusus untuk hanya ingin membaca kitab. Apa kata guru saya, Kiai Bakir? Ayo terus belajar, terus belajar.
Sampai ketika saya sudah merasa bosan, dia mengatakan, ayo belajar lagi, belajar lagi. Karena apa? Dia merasa bahwa saya belum bisa. Dan begitu saya diminta untuk membaca beberapa kitab, acak itu saya baca. Kemudian dia mengangguk-angguk. Saya katakan, sudah selesai, kamu belajar sendiri. Dan disitulah saya merasa bahwa ada seorang bijak yang mengajari saya. Saatnya saya harus mandiri belajar. Dan alhamdulillah, saya bisa membaca kitab meskipun bukan ahli membaca. Saya banyak belajar dari orang-orang yang piawai membaca kitab kuning untuk bisa memahami apa isi kitab itu. Dari proses belajar dengan kesabaran. Dan saat ini saya bersamai teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Akan banyak teman-teman saya yang tertawa, Pak Muhsin masih sempat belajar bahasa Inggris. Saya katakan, why not? Kenapa tidak? Saat ini saya harus belajar bersama Anda. Dan saya harus belajar bersama Anda untuk banyak mendengar dalam proses listening. Saya harus banyak belajar bersama Anda dalam proses untuk bisa mengatakan sesuatu dengan tepat dalam bahasa Inggris. Belajar speaking. Saya harus belajar reading. Saya harus belajar writing. Pelan tapi pasti saya harus belajar dan belajar. Sampai kapan? Sampai kapanpun saya bisa belajar. Sebelum saya tidak bisa belajar, saya tidak akan pernah berhenti belajar. Itu yang saya katakan. Dan itu kata guru saya. Jangan pernah Anda bosan untuk belajar. Dan jangan pernah Anda tidak sabar untuk belajar. Karena kesabaran itu adalah kunci keberhasilan. Man sabara siapapun yang bersabar, dialah orang yang akan memenangkan setiap pertarungan. Dan itu kata guru saya yang selalu saya ingat. Manjadda wajada, itu juga kata guru saya. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan memperoleh sesuatu yang diharapkan untuk dia peroleh. Dan kesungguhan itulah yang selalu saya inginkan, saya bawa. Dan pada saatnya saya memperoleh sesuatu yang saya harapkan dengan kesungguhan yang saya miliki. Dan itu nasihat guru saya. Dan saya menghormati kata-kata guru saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya, mari kita renungkan dengan baik-baik. Sejauh mana kita telah menghormati para guru kita, sejauh mana kita telah memuliakan mereka, baik dengan tindakan-tindakan nyata maupun dengan doa-doa kita. Berikan yang terbaik untuk mereka, karena mereka telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Apakah guru dalam arti formal maupun guru dalam arti non formal? Apakah guru kita di kelas ketika kita belajar di sekolah? Apa ketika kita berada di luar kelas? Termasuk orang tua kita yang telah mengajari kita menjadi guru yang luar biasa untuk diri kita. Anak-anak kita yang telah menjadi guru kita sebagai orang tua yang harus mendidik mereka. Istri kita yang telah bersama kita itu guru kita. Tetangga kita, teman-teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, semua adalah guru kita yang harus kita hormati. Jadikan mereka sebagai orang yang harus kita hormati kapanpun dan dimanapun kita berada. Insya Allah dengan menghormati guru-guru itu, kita akan jadi orang yang berhasil meraih sesuatu yang memuliakan diri kita, karena kita mau memuliakan mereka. Itulah yang selalu saya sampaikan. Muliakan semua orang, Anda pun akan dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah meremehkan semua orang. Pada saatnya kamu tidak akan diremehkan oleh Allah. Jangan pernah menghina dengan cara apapun oleh semua orang. Dengan seperti itu, kamu berbuat sesuatu, kamu akan dimuliakan oleh Allah. Hargailah semua orang, hormatilah semua orang, muliakan semua orang. Insya Allah kamu akan mendapatkan penghargaan, penghormatan, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketika kita harus menghargai, menghormati, dan memuliakan guru-guru kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sesuatu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.